Mengendalikan emosi agar tidak dikendalikan emosi. Pernahkah kamu merasa emosi tiba-tiba meledak ketika menghadapi tekanan, rasa kecewa, atau saat merasa tidak dihargai? Ya, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Namun, tahukah kamu emosi tidak terkendali bisa mempengaruhi cara kita dalam berpikir, berinteraksi, atau bahkan membuat kita menyesali tindakan yang sudah terlanjur kita lakukan. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau menahan perasaan. Mengendalikan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur perasaan agar tidak berdampak negatif terhadap tindakan kita. Orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik akan lebih tenang dalam menghadapi masalah dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ada banyak alasan mengapa pengendalian emosi sangatlah penting. Yang pertama, untuk menghindari tindakan yang akan kita sesali. Yang kedua, agar kita bisa membangun hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Dan yang ketiga, supaya kita dapat berpikir jernih di saat menghadapi tekanan. Dan yang tak kalah penting, kemampuan mengendalikan emosi dapat menjaga kesehatan mental dan fisik kita, serta menumbuhkan kedewasaan emosional. Ketika emosi terkendali, hidup terasa lebih tenang dan terarah. Sebenarnya apa sih yang dapat memicu emosi kita? Ada banyak hal, misalnya tekanan dan beban pikiran, perasaan tidak dihargai, harapan yang tidak terpenuhi, atau bahkan kondisi fisik yang sedang lelah. Semua itu bisa memunculkan emosi negatif jika tidak kita sadari sejak awal. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengenali kapan emosi mulai meningkat sebelum akhirnya meledak tanpa terkendali. Bahkan, emosi yang tidak stabil dapat menyebabkan stres, kecemasan, serta kelelahan pada mental. Ketika pikiran sudah dikuasai oleh emosi, kita tidak lagi mampu dalam berpikir jernih dan secara tenang. Oleh karena itu, pengendalian emosi bukan sekedar kemampuan, tapi juga kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Lalu, bagaimana cara kita mengendalikan emosi? Yang pertama, kenali dan pahami emosi yang sedang kamu rasakan. Sadari penyebabnya tanpa langsung bereaksi secara tiba-tiba. Kedua, salurkan emosi secara positif. Misalnya dengan berbicara, menulis, berolahraga, atau bermeditasi. Ketiga, jaga kendali diri saat tertekan, beri jeda sebelum merespon sesuatu. Dan keempat, bangun pola pikir yang seimbang. Latih diri untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Kuncinya ada pada kesadaran diri, ketenangan batin, komunikasi positif, serta kemampuan berpikir sebelum bertindak. Mengendalikan emosi bukanlah kemampuan yang muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan hal sederhana seperti menarik napas dalam ketika mulai merasa marah, atau mengambil waktu sejenak sebelum memberikan respon. Cobalah menulis jurnal perasaan setiap malam. Dengan menulisnya, kamu belajar mengenali pola emosimu sendiri. Latih juga kemampuan mendengarkan orang lain tanpa langsung menyela pembicaraan, karena seringkali pemicu emosi muncul dari kesalahpahaman yang kecil. Dan yang paling penting adalah memberikan ruang bagi dirimu untuk beristirahat. Tubuh yang lelah seringkali membuat emosi terkadang lebih sulit untuk dikendalikan. Ingat, mengelola emosi bukan berarti menjadi sempurna, tetapi berproses menjadi lebih sadar dan tenang dari hari ke hari. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali kamu merasa marah, kecewa, atau sedih tanpa tahu alasannya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini bisa membantu kita mengenal diri lebih dalam dan mulai memperbaiki cara kita merespon emosi. Jadi, mengendalikan emosi bukan berarti menolak perasaan,
tapi tentang bagaimana kita memahami, menerima lalu menyalurkannya dengan bijak.